Halo semua, selamat datang kembali di channel BG Reptil. Ya, halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Sorry, ini sedikit kopas dari Bang Prasojo Muhammad, tapi gak apa ya Bang. Itu doanya lengkap banget, komplit banget, dan patut untuk ditiru. Ya, jadi buat kali ini kita bakalan kasih makan lagi Reticulatus pythonku. Kalau kemarin yang pertama udah hasil aku kasih makan, sudah tes makan untuk pertama kalinya. Sebenarnya kemarin sempat aku kasih makan lagi, cuman dia belum mau buat makan lagi, nggak tahu kenapa. Terus yang kedua kemarin kita udah lihat aku ngasih makan si Melody dengan kepala ayam setengah kilogram. Kali ini giliran gantiannya si Snowy guys. Tuh dia udah lapar tuh di dalam sini ya, udah gerak-gerak kan. Aku udah siapin kepala ayam juga setengah kilo lagi. Kalau buat si Snowy ini dia nggak cukup setengah kilo langsung satu kali makan, mungkin dia cuma bakalan makan 2 biji aja. Kemudian yang lainnya aku kasih makan lagi ke Melody, karena Melody ini kemarin baru aja selesai ganti kulit, baru aja selesai setting, dan sekarang udah waktunya dia makan karena dia udah mulai lapar teman-teman. Oke, sambil kita kasih makan nanti sedikit-sedikit aku jelaskan terkait, mungkin ada teman-teman di sini yang pelihara ular juga, Reticulatus python terutama, tapi juga masih bingung gimana buat cara kasih makannya, atau mungkin bingung mau dikasih makan apa. Ya, aku sedikit jelasin berdasarkan pengalaman aku ya, dan berdasarkan yang aku tahu gimana caranya ngasih makan peliharaan kalian, yaitu ular Reticulatus python. Yang Reticulatus python aja, kalau nanti ular yang lain mungkin akan aku buatkan konten sendiri. Oke, langsung aja kita kasih makan si Snowy dulu ya teman-teman. Buat si Snowy ini, dia kalau misal langsung dibuka tutupnya agak ngeri sih dia, soalnya over banget. Apa? You look like a snake! Yes! Respon makannya terlalu over, jadi kalau misal kita buka tutupnya, walaupun aku megangnya pakai sumpit seperti ini, tapi apa sih ini namanya? Ya itu pokoknya sumpit seperti ini. Pernah aku kasih makan kayak gini, dan yang dikejar bukan kepala ayamnya tapi tanganku. Jadi caranya kita tetap kasih makan dengan posisi tertutup seperti ini. Ini kayaknya agak kegedean. Ya, kelihatan ya dari sini ya. Ya, langsung disaut sama si Snowy teman-teman. Tuh dia langsung mau makan, kayaknya sekarang dia udah mulai lapar lagi. Kemarin sebenarnya baru aja makan sih, sempat aku kasih tikus, cuman habis itu dia muntah, nggak tahu kenapa tikusnya dimuntahin lagi, dan sekarang dia udah mulai lapar lagi. Ya, jadi bisa dilihat ya teman-teman, si Snowy ini sekarang udah mau makan kepala ayam langsung atau daging ayam langsung. Yang aku maksud mungkin sayap ayam atau paha ayam atau daging ayam yang lainnya, yang penting dia bisa masuk. Susah teman-teman, lumayan susah buat melatih dia biar mau langsung kepala ayam tanpa dipanasin dulu, tanpa disambung dari tikus, dikasih makan tikus dulu baru disambung kepala ayam. Sekarang dia udah langsung mau. Jadi gini teman-teman, ada tips and trick buat supaya Reticulatus python ini sampai di titik dia mau makan kepala ayam secara langsung atau daging ayam secara langsung.
Jadi aku jelasin mulai dari awal ya, mulai Reticulatus piton ini masih ukuran baby, kayak si Hazel kemarin. Ya, Hazel itu kan masih baby banget. Untuk ular Reticulatus piton ini kalau masih ukuran baby segitu, dia mulai bisa makan itu kalau sudah shedding pertama atau ganti kulit pertama. Biasanya di usia kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu setelah menetas. Kalau si Reticulatus piton ini dia sudah shedding pertama setelah menetas, nah selang 1 minggu atau selang beberapa hari setelah shedding pertama, baru kita bisa kasih dia makan atau tes makan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kenapa begitu? Kenapa nggak setelah langsung lahir, mungkin selisih berapa hari langsung kita kasih makan? Karena biasanya kalau sebelum shedding pertama itu dia masih ada kandungan mungkin sisa-sisa makanan waktu di dalam telurnya ya. Jadi dia biasanya kan kalau misal ular netas itu masih ukurannya kayak agak gendut gitu, karena dia masih ada kandungan dari waktu di dalam telurnya. Begitu. Jadi setelah dia shedding pertama baru kita mulai tes makan. Untuk ngetes makannya pun tidak langsung kita pakai ayam atau daging ayam, tapi kita bisa pakai tikus putih, misal tikus mencit atau tikus rat, atau bisa juga pakai burung pipit atau burung emprit kalau dalam bahasa Jawa. Kenapa? Biasanya kalau masih kecil kayak gitu mereka belum tentu mau makan makanan yang mati. Jadi kalau misal kita kasih tikus pun dia belum tentu langsung mau kalau misal dia dikasih tikus yang sudah mati, teman-teman. Jadi kita harus kasih tikus yang masih hidup. Begitu. Kenapa harus masih hidup? Kenapa kalau mati nggak langsung mau? Jadi ular Reticulatus piton ini mereka punya sensor, teman-teman. Nah, kayak si Snowy ini dia kan kayak menjulur-julurkan lidahnya gitu ya. Itu dia punya sensor mencium bau makanan dan juga sensor panas. Kalau misal teman-teman tahu, penglihatan ular Reticulatus piton itu sama seperti lensa infrared. Jadi kayak negatif gitu ya. Semuanya seperti abu-abu, black and white. Jadi kalau ada sensor panas, dia warnanya merah. Nah, seperti itulah penglihatan reptil, terutama ular Reticulatus piton. Kemudian nah itu, jadi untuk tes makan pertama kalinya kita bisa coba dengan hewan yang masih hidup, entah itu tikus atau mungkin burung. Tikus pun nggak boleh sembarangan tikus ya, teman-teman. Sebenarnya tikus apapun bisa, entah mau celurut, tikus got, tikus rumahan, tikus mencit atau apapun. Yang penting pastikan tikus itu sehat, dalam artian tikus itu tidak terkena racun tikus. Misal kalau misal kayak tikus rumahan, biasanya kan kita tahu banyak orang yang racun tikus tujuannya biar membasmi hama gitu ya. Seperti yang kita tahu, orang kucing aja kalau makan tikus yang sudah mengkonsumsi racun tikus, itu pasti kucingnya bisa ikut mati ya kan. Begitupun ular, dia sama aja. Sorry teman-teman, aku agak was-was karena si Snowy dia merespon, mungkin dia lihat tanganku ya, jadi dia lihat sensor panasnya gitu. Karena dia bau makanan, teman-teman. Dia bau ayam, tapi dia lihat sensor panasnya ke tanganku. Jadi agak ngeri juga sebenarnya kalau misal kita kasih makan dalam posisi kebuka gini. Tadi yang pertama kita kasih tes makan usia 3 minggu ya, pakai tikus. Nah, untuk kita ngasih makan pun kalau semisal bisa kita kasih tikus pertama itu tikus hidup. Kemudian kalau kita mau tambah tikus lagi, kalau bisa sih tikus mati, jadi kayak disambung gitu. Kayak kemarin waktu aku ngasih makan si Hazel, mungkin kalau buat kalian yang belum lihat si Hazel gimana cara makannya, gimana nyambungnya, kalian bisa lihat. Nah, seperti itulah cara nyambungnya. Mungkin kadang agak terkesan memaksa dikit, tapi nggak apa-apa, karena itu buat membiasakan dia supaya dia mau makan mati. Tujuannya adalah itu.
Kenapa dia harus mau makan mati seperti ini? Karena begini teman-teman, kalau misal Reticulatus piton ini semakin besar dan dia masih terbiasa makan makanan hidup, itu malah bahaya banget buat kita, terutama buat manusia. Karena dia akan selalu merespon makanan yang masih hidup. Dan semisal ukurannya sudah jauh lebih besar dan kira-kira bisa memakan manusia, nah mungkin dia bisa menganggap kita sebagai makanannya juga. Jadi begitu, kita harus biasakan dia dengan makanan yang mati supaya tidak berbahaya juga untuk kita. Kembali lagi ke tadi, kalau bisa disambung tikus mati atau mungkin disambung sayap ayam dipotong kecil begitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah, nggak apa-apa, kita kasih makan hidup lagi. Yang penting nanti untuk makan-makan selanjutnya setelah dia usia beberapa bulan, dicoba dibiasakan untuk disambung entah dengan tikus mati atau mungkin dengan daging ayam dan sebagainya. Untuk tikusnya pun menyesuaikan ukurannya dengan si Reticulatus pitonnya itu. Biasanya kalau misal masih baby seperti itu dan kita kasih makan tikus mencit, kita kasih makan itu ukuran small, kalau enggak medium pun udah cukup besar buat baby Reticulatus piton gitu. Kalau misal rat, mungkin bisa kita kasih makan ukuran sapi itu mungkin di atasnya ukuran jumper ya, ukuran jumper tapi di bawahnya small. Jadi ukuran-ukuran tikus mencit dan rat pun ada ukurannya sendiri buat dijual atau dibeli, supaya kita bisa tahu dan memprediksi kita butuh seberapa besar ukurannya untuk hewan kita ini, begitu. Oke, karena si Snowy agak susah buat respon makannya, mungkin dia agak keganggu juga, kita akan kasih satu lagi, kemudian kita tutup ya teman-teman. Sambil menunggu si Snowy makan, nanti kita tutup dulu, kemudian kita kasih makan Melody. Oke? Melody udah siap teman-teman, dan kayaknya dia sudah mencium bau kepala ayamnya ya, jadi dia udah siap-siap buat dikasih makan. Langsung aja for Melody. Ya, dia udah mulai merespon makanannya. Dan ya, jadi buat Melody pun sama ya teman-teman, sama seperti si Snowy. Dia juga prosesnya panjang buat mau langsung makan kepala ayam atau daging ayam begitu. Dulu dia belum langsung mau seperti ini juga. Dia butuh proses buat disambung seperti yang tadi aku jelaskan, mulai dari tikus, kemudian aku sambung sayap ayam, dan setelah dia lumayan besar aku sambung kepala ayam. Nah, setelah dia mau untuk disambung kepala ayam, kita coba langsung kepala ayam, tapi bukan langsung kepala ayam seperti ini. Jadi triknya adalah kepala ayamnya kita kasih air panas, atau mungkin kita rebus sedikit sampai kurang lebih ya kepala ayamnya udah terasa hangat begitu, baru kita coba langsung kasih ke ularnya.
Jadi semisal si reticulatus pythonnya tadi sudah mau makan kepala ayam langsung yang sudah dipanaskan sedikit, itu sudah gampang banget teman-teman. Besoknya kalau misal sudah beberapa kali dia makan seperti itu, kita coba baru langsung makan kepala ayam langsung seperti ini, pasti dia akan mau. Begitu untuk prosesnya. Kalau semisal reticulatus kalian masih di fase dia maunya makan makanan hidup, maunya makan tikus doang atau tikus mati, nggak apa-apa, it's okay, nggak usah khawatir. Yang penting dia masih mau makan, itu udah alhamdulillah banget. Beda lagi kalau misal dia susah buat makan, kayak reticulatus pythonku yang orange glow, dia masih sampai sekarang belum mau makan, jadi masih aku treatment. Nanti aku kasih tahu sendiri di konten lain gimana caranya buat treatment reticulatus python yang nggak mau makan. Kalau dia nggak mau makan, itu bakalan susah banget, kita bakalan ikut stres sendiri. Jadi selama ular kalian masih mau makan, alhamdulillah banget. Yang penting dia masih mau makan, begitu saja. Karena begini, kalau misal dia masih mau makan, pasti kita bisa nge-treatment kayak tadi. Misal dia maunya mau makan tikus hidup, nah kita bisa coba gimana caranya dia mau disambung dengan tikus mati lagi, disambung lagi. Kalau dia udah mau disambung, itu akan lebih mudah lagi. Baru kita coba langsung kita kasih tikus mati. Atau mungkin bisa kayak kita mencoba kepala ayam yang dipanaskan tadi, jadi kita pakai tikus yang sudah mati, kita panaskan sedikit, supaya apa? Supaya ada sensor panasnya, jadi ular itu mengira tikus itu hidup, padahal sebenarnya mati. Sebelum kita kasih tikus mati, semisal ular kalian masih maunya kasih tikus hidup, kita kasih tikus hidup, kita bisa kasih tikus hidup, tapi dengan cara kita lemaskan dulu tikusnya. Gimana caranya? Biasanya agak sadis, tapi ya ini demi ular kita biar dia mau makan makanan mati. Biasanya anak-anak reptil kalau misalkan kita kasih makan ularnya dengan tikus yang masih hidup, kita banting tikusnya dulu, atau entah gimana caranya, atau kita pukul pakai benda yang lumayan keras, supaya apa? Supaya tikusnya masih lemes, supaya tikusnya lemes dan nggak bisa terlalu banyak gerak lagi ketika ular kita tadi melilit. Tujuannya adalah supaya ular kita terbiasa tadi untuk makan makanan yang nggak terlalu banyak gerak. Jadi dia nanti lama-lama kalau misal sudah mau seperti itu, baru kita coba dengan tikus yang sudah mati tadi, kita pakai air panas, kemudian kita kasih ke ularnya. Kalau misal dia sudah mau seperti itu terus, baru kita coba kasih tikus mati. Kalau misal sudah mau, baru kita sambung tadi dengan daging ayam atau kepala ayam, entah mau sayap atau paha atau kepala ayam, yang penting muat di reticulatusnya. Kalau misal ularnya masih lumayan kecil, ya kita kasih sayap ayam, kita potong jadi 3, kan sayap ayam ada 3 bagian ya, gini kita potong yang pertama sama yang kedua, jadi 3 bagian, kita kasihkan ke dia bagian yang cukup buat dia, gitu saja. Gimana cara buat tahu bagian yang cukup buat dia atau tidak? Jadi begini teman-teman, ular itu terutama reticulatus python, dia bisa makan makanan yang lebih besar dari ukuran tubuhnya, yaitu 5 kali lipat dari kepalanya dan 3 kali lipat dari ukuran perutnya. Jadi seperti ini tadi, si Snowy kan tadi makan kepala ayam, sedangkan kepala ayamnya lebih besar daripada ukuran kepalanya atau ukuran tubuhnya. Tapi mungkin kepala ayam ini baru 2 kali lipat dari kepala si Snowy, jadi dia masih muat. Kenapa dia bisa makan makanan yang lebih besar? Karena rahang ular piton itu bukan sekedar seperti ini teman-teman. Kalau misal makhluk hidup biasanya rahangnya, entah hewan entah manusia, rahangnya seperti ini. Kalau ular piton dia bisa membuka seperti ini, jadi dia bisa melebar dan bisa memakan makanan yang lebih besar dari dia. Kulitnya pun lumayan elastis, jadi kulit dia bisa melebar selebar ukuran tadi itu 5 kali lipat ukuran kepalanya dan 3 kali lipat ukuran perutnya, begitu.
Ya kurang lebihnya seperti itu tips dari aku buat ngasih makan ular reticulatus kalian. Untuk hewan-hewan yang lain mungkin nanti aku buatkan konten sendiri gimana cara ngasih makannya, nge-treatmentnya. Mungkin treatment reticulatus piton kalian yang nggak mau makan, gimana caranya supaya dia mau makan dan sebagainya, dan gimana caranya biar reticulatus piton kalian itu reticulatus piton kita ya, gimana caranya supaya reticulatus piton kita itu mau kita handle, nggak galak lagi kasarannya ya, dan gimana caranya supaya reticulatus kita itu aman buat kita handle, buat kita ajak main, dan buat mainan anak-anak juga terutama, karena biasanya anak-anak kan suka banget ya. Tapi kalau misal ada anak-anak di sekitar kita yang mau mainan ular kita, pastikan dalam pengawasan kita atau pengawasan orang tua mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu teman-teman. Oh iya, ada satu hal lagi, semisal dia sudah mau makan kepala ayam begini, pastikan kalau bisa tetap disambung seperti yang tadi aku sarankan ke kalian buat menyambung. Tujuannya apa? Karena biasanya itu ada beberapa hewan atau ular piton yang kalau misal dia sudah makan satu, sudah dia nggak mau makan lagi. Jadi tips biar supaya dia habis untuk beberapa buah makanan atau beberapa ekor makanan itu, caranya harus disambung. Kalau misal ular-ularku kayak Melody, Snowy, mereka nggak perlu disambung, nggak apa-apa, karena mereka dikasih satu persatu begini mereka masih mau. Cuman ada beberapa kasus dimana memang biasanya itu kalau misal dikasih satu udah dia nggak mau makan lagi, jadi harus kita sambung terus menerus supaya dia nggak berhenti makannya sampai dia benar-benar udah kenyang gitu. Gimana caranya tahu dia sudah kenyang atau belum? Biasanya kalau misal dia udah kenyang, walaupun kita sambung, dia tetap akan memuntahkan makanannya itu lagi yang terakhir, atau mungkin makanan yang terakhir dia nggak mau nelan, jadi cuman dia sebatas digigit, habis itu dia lepaskan lagi. Jadi kalau semisal perutnya sudah penuh dan sudah sampai seperti itu di titik itu tandanya berarti dia sudah kenyang teman-teman, begitu. Kemudian untuk ngasih makannya juga, kalau untuk ukuran baby retic sampai ukuran 2 meteran itu aku saranin paling cepat 1 minggu sekali ya teman-teman. Kalau misal sudah 1 meter up itu 1 minggu sekali, 1 sampai 2 meter ya, itu 1 minggu sekali sudah termasuk cepat. Jangan sampai lebih cepat dari itu. Karena apa? Kalau semisal kita keseringan ngasih makan dia, oke, bener ularnya bakalan gemuk dan kita bakalan senang lihatnya, tapi itu nggak bagus buat ularnya. Sama kayak kita manusia, kalau kita keseringan makan, kita akan terlalu gemuk, terlalu gendut, dan lama-lama jadi obesitas. Dan ular pun kalau misal sudah sampai di titik obesitas, mungkin kita nggak tahu dia obesitas atau enggak, taunya ular kita gemuk dan kita seneng, ularnya nyenengin gitulah karena gemuk. Tapi kalau misal sudah obesitas, hal paling parah yang akan terjadi adalah sudden death ya, lupa pokoknya itu, yaitu kematian tiba-tiba. Jadi dia terlihat sehat, gemuk, dan tidak ada penyakit sama sekali, tapi tiba-tiba dia mati. Nah, itu karena biasanya dia sudah masuk obesitas. Jadi untuk makannya juga usahakan jangan terlalu sering, maksimal paling cepat 1 minggu sekali, begitu. Paling lama ya terserah kalian bisa kira-kira lah. Dulu pernah ular-ular aku ini aku kasih makan 2 bulan sekali, sebenarnya itu terlalu lama. Paling enggak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu sudah termasuk lumayan lama lah, begitu. Sebenarnya ada tips lagi, paling cepat 1 minggu sekali atau 1 hari setelah dia pup yang warna hitam. Jadi kadang kan setelah dia makan nih, dia 2 hari atau 3 hari biasanya ular ini akan kencing dulu, dan juga ada pupnya yang warna putih. Nah, setelah 1 hari atau 2 hari setelah itu biasanya dia akan pup yang warna hitam. Barulah kalau misal dia sudah pup yang warna hitam, 1 hari setelah dia pup warna hitam, kita bisa kasih makan dia lagi. Itu paling cepat. Untuk estimasi waktunya kurang lebih 5 hari setelah dia makan. Jadi
ya maksimal banget saran aku buat ngasih makan ular reticulatus kalian kalau misal mau dipush supaya cepat besar ya itu 5 hari sekali. Tapi untuk amannya menjaga biar ular ini tidak terkena obesitas yaitu 1 minggu sekali, itu sudah termasuk cepat dan dia akan cepat besar pula. Begitu. Dari baby ke ukuran 2 meter itu kalau kita kasih makan 1 minggu sekali dan sekali ngasih makannya mungkin 3-5 ekor tikus, nah itu biasanya dalam waktu 1 tahun dia bisa sampai ukuran 2 meter. Itu pun kalau misal dia sudah ukuran 1 meter up, aku saranin dia latih dia untuk makan kepala ayam itu tadi. Kalau misal dia sudah di fase mau makan kepala ayam atau daging ayam secara langsung, nah itu pasti dia bakalan lebih cepat banget gedenya, begitu. Dan makanannya pun pengaruh nanti sama tekstur tubuhnya teman-teman. Kalau misal kita sering kasih makan dia unggas kayak ayam seperti ini, dia biasanya badannya akan lebih gembur, lebih besar, lebih gemuk, lebih gembur. Cuman kalau misal kita mau badannya itu kencang, gede tapi kencang, jadi mungkin ibaratnya kayak kekar gitu ya, kita bisa kasih makan dia dengan tikus rat. Apa bedanya mencit sama rat? Kalau mencit itu maksimal besarnya mungkin kurang lebih seukuran kepala charger ya, seperti itu, seperti hamster lah itu. Tapi kalau rat itu hampir sama seperti tikus got, dia bisa besar. Kalau mau reticulatus python kita badannya kencang, makanan terbaiknya adalah rat, begitu. Sama seperti reptil-reptil yang biasanya membawa reticulatusnya itu untuk dikonteskan mungkin, atau ya dilombakan atau dikonteskan, itu biasanya segede apapun reticulatusnya, entah itu ukuran 2 meter, 3 meter, 4 meter pun, pasti mereka bakalan lebih banyak dikasih rat. Kenapa? Karena untuk menjaga supaya bentuk badannya itu bagus, seperti itu, kencang, kekar, dan bagus lah intinya lah. Tapi kalau misal kita sebatas suka melihara aja, dan apalagi kita pengen ular kita itu cepat besar, cepat jumbo, supaya kita bisa kawinkan dan bertelur lebih banyak di saat waktunya sudah tiba atau sudah musim kawin, ya saran aku ya kepala ayam atau mungkin daging ayam lah, perayaman pokoknya. Sebenarnya kalau sering-sering kepala ayam juga nggak bagus, karena kalau kepala ayam yang kita beli kan dari ayam daging kan pasti ada obat-obatnya. Kayak buat kita sendiri kan kalau kepala ayam seperti ini nggak bagus ya. Sebenarnya begitu. Cuma ya buat mengantisipasinya itu nanti sekali kita kasih sayap mungkin, atau paha, atau bisa kita kasih marmut dan sebagainya. Sebenarnya kenapa sih harus kepala ayam? Nggak harus kepala ayam. Reptiler kasih kepala ayam karena yang pertama murah, dan yang kedua untuk kepala ayam kan ada tulangnya juga ya, jadi untuk ularnya dia bisa menelan dan juga memakannya itu lebih mudah, begitu. Dan selain kepala ayam yaitu tadi sayap dan juga paha, jadi ularnya bakalan lebih mudah buat memakan dan juga menelannya, seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, atau mungkin ada yang salah dari yang aku sampaikan, atau mungkin ada yang mau menambahkan, boleh banget, silahkan komen di kolom komentar apa yang perlu ditambahkan, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki dari kalian. Saran-saran dari kalian itu berguna banget buat aku, buat konten-konten kedepannya. So, terima kasih banyak buat yang udah mendukung PG Reptil untuk membuat channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya. Mungkin cukup dulu dari aku, sudah cukup banyak yang tadi aku jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan aku mau lanjut ngasih makan lagi si Melody sama Snowy. Mungkin aku bakalan spill sedikit setelah ini sebelum penutupan. Oke, terima kasih banyak dan see you next time.